Halo, apa kabarnya wargawan-wargawati para penikmat spoiler film? Balik lagi di Abang Film, tempatnya abang-abang nyeritain film. Kali ini gue mau ngebahas alur cerita film dari dalam negeri nih, yang berjudul Preman Pensiun The Movie. Dan seperti yang kita tahu ya, film ini sendiri diangkat dan diadaptasi dari serial TV dengan judul yang sama. Buat kalian para penggemar setia sinetronnya pasti udah pada tahu dong ya. Film ini sendiri akan bercerita tentang kehidupan para preman anak buahnya Kang Mus, yang juga mengikuti jejak Kang Mus untuk pensiun dari dunia preman dan bisnisnya yang ada di jalan, di pasar, dan di terminal. Untuk mengingat kembali nih ya, alasan Kang Mus pensiun sendiri adalah untuk mengikuti jejak pimpinan terbesar mereka, yaitu Kang Bahar, yang sudah lebih dulu pensiun dari dunia preman. Tapi sayang nih, tidak lama setelah pensiun, Kang Bahar harus meninggal dunia. Oke lah, tanpa banyak ngaco belo lagi, langsung aja kita ke alur cerita filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada seorang pria yang sedang diintili oleh 3 orang bertampang sangar ya. Setelah sadar dia sedang diintili, pria tersebut langsung kabur. Tapi sayang nih, ketiga pria itu berhasil menangkapnya dan terjadilah adegan bakiran yang tak seimbang antara mereka. Adegan pun beralih kepada Kang Mus nih, mantan pimpinan preman yang sangat tersohor di seantero kecamatan. Terlihat Kang Mus sedang didatangi oleh mantan anak buah premannya yang bernama Ujang. Jadi setelah memutuskan untuk pensiun dari dunia kepremanan, Kang Mus sendiri memutuskan untuk membuka bisnis makanan ringan khas kota Bandung yang bernama Kicimpring. Dan Ujang sendiri ikut bekerja di tempatnya Kang Mus. Di sini Ujang melapor kepada Kang Mus nih, kalau usaha Kicimpringnya mulai sepi dan mungkin kalau seperti ini terus mereka nih bisa gulung tikar. Tapi Kang Mus meyakinkan Ujang kalau mereka ini harus tetap bertahan, karena jika mereka tutup maka akan ada orang-orang yang jadi pengangguran, yaitu karyawan mereka yang saat ini menggantungkan rezekinya di pabrik Kicimpring Kang Mus. Kemudian Kang Mus menanyakan perihal kejadian pengeroyokan yang baru saja terjadi di Pasar Baru kemarin. Di sini Ujang yang tidak tahu menahu pun bilang nih kalau dia itu tidak tahu apa-apa soal kejadian tersebut. Kemudian setelah pamit dari rumahnya Kang Mus, Ujang yang penasaran pun langsung menghubungi temannya, sekaligus mantan anak buah Kang Mus yang juga sudah pensiun, yaitu Murad, yang saat itu sedang bersama Pipit. Dan seperti yang kita tahu ya, kalau Murad dan Pipit ini adalah pasangan yang tak terpisahkan saat sedang bekerja, atau mereka juga sering disebut pasangan satu paket. Dan setelah pensiun mereka ini bekerja sebagai security di sebuah mall di kota Bandung. Ujang pun kemudian bertanya nih tentang kejadian pengeroyokan di Pasar Baru kemarin kepada Murad ya. Murad bilang kalau dia tuh nggak tahu banyak tentang kejadian itu, tapi yang pasti pelakunya bukanlah orang daerah situ. Di sisi lain terlihat Gobang, salah satu mantan anak buahnya Kang Mus yang juga sudah pensiun, sedang mendatangi terminal tempatnya dulu bekerja ketika masih aktif jadi preman. Dan Gobang sendiri setelah pensiun dari dunia preman memulai usaha bisnisnya nih, yaitu usaha peternakan lele. Tapi sayangnya setelah 2 tahun berjalan, usahanya tersebut harus mengalami kebangkrutan. Dan yang lebih parahnya lagi, istrinya menuntut cerai karena tidak mau lagi nih hidup bersama Gobang yang sudah kere. Lalu maksud kedatangan Gobang sendiri ke terminal ialah untuk bertemu dengan Bubun, mantan bawahannya dulu yang sekarang berkuasa di terminal dan menjadi bos di sana. Di sini Gobang menanyakan nih tentang kabar mantan anak buahnya yang lain yang juga ikut pensiun, yaitu Cecep yang setelah pensiun ternyata masih menganggur. Ada Bohim juga yang sekarang sudah punya usaha berjualan kaos, Mang Uu yang kembali ke kampung halamannya dan kembali menjadi pawang kuda lumping di sana. Ada Iwan yang sekarang menjadi seorang petinju nih. Dan yang terakhir ada Dik Dik yang sekarang menjadi pengusaha jaket kulit. Namun ternyata bukan itu saja tujuan Gobang datang kembali ke Bandung. Ia juga mendatangi adik perempuannya yang sedang mengalami musibah, yaitu suaminya baru saja menjadi korban pengeroyokan oleh orang-orang tak dikenal. Ya betul, ternyata suami dari adiknya tersebut alias adik iparnya yang bernama Dayat
adalah orang yang kemarin dikeroyok oleh 3 orang bertampang sangar di Pasar Baru, hingga membuat Dayat adik iparnya Gobang harus masuk ke rumah sakit dan belum sadar sampai saat ini. Singkat adegan singkat cerita, terlihat Kang Mus yang sedang berada di pabrik kecimpringnya tiba-tiba didatangi oleh Kinanti, anak dari almarhum Kang Bahar, orang yang paling ia segani. Di sini Kinanti bilang nih kalau kedatangannya ke Bandung adalah untuk silaturahmi kepada Kang Mus dan yang lainnya. Kinanti juga bilang kalau keluarganya nanti sore akan pergi berbelanja ke sebuah mall di kota Bandung. Setelah Kinanti pergi, Ujang menghampiri Kang Mus nih, lalu bilang kepada Kang Mus kalau Iwan menghubunginya dan meminta Kang Mus untuk hadir menonton pertandingan tinju yang akan berlangsung minggu depan. Kemudian Kang Mus pun langsung memerintahkan Ujang nih agar mencari orang untuk melakukan pengawalan terhadap Kinanti dan keluarganya nanti sore. Di sini Ujang pun langsung merekomendasikan Murad dan Pipit untuk menjalankan tugas tersebut. Tapi seperti yang sudah kita tahu ya, dan seperti biasa nih, ketika mendengar nama Pipit, di sini Kang Mus langsung bereaksi. Siapa? Kang Murad sama Kang Pipit? Saya nggak suka nama panggilannya. Iya, maksudnya Kang Firmansah Pitra. Mau motor teh laluan atuh Murad. Lamun silakan ke kumaha? Bergerak, Pit. Halo, Gimana? Aman? si Pipit nggak ada. Mana? Nggak dari mana-mana. Adegan beralih kepada Gobang yang terlihat sedang mendatangi satu persatu teman-temannya untuk bersilaturahmi. Dan yang terakhir dia temui adalah Dik-Dik. Sama seperti ke yang lainnya nih, di sini Gobang pun mengutarakan niatnya kepada Dik-Dik, yaitu meminta bantuan kepada mereka untuk mencari pelaku yang sudah mengeroyok adik iparnya. Dik-Dik yang merasa terpanggil pun kemudian bilang nih kalau dirinya nih siap membantu kapan saja untuk Gobang jika dibutuhkan. Singkat adegan singkat cerita, terlihat Kang Mus yang sedang berada di rumah didatangi oleh seorang pemuda bernama Randy. Yang mana Randy ini adalah pacar dari anak sematawayangnya Kang Mus yang bernama Safira. Neng Safira masih dangdan. Mau minum apa? Nggak usah. Dia udah mau pergi. Dan maksud Randy datang adalah untuk mengajak Safira jalan-jalan ke Cikapundung. Dengan terpaksa nih Kang Mus pun mengizinkan Safira pergi bersama Randy, walaupun dalam hatinya nih dia nggak ikhlas gitu ya. Tapi bukan Kang Mus namanya kalau melepas gitu aja nih anaknya Safira. Kang Mus pun kemudian menelepon Ujang untuk mencari orang yang nanti akan ditugaskan membuntuti Safira dan Randy. Dan seperti biasa nih, lagi-lagi hanya pasangan satu paket lah, alias Murad dan Pipit, yang bisa diandalkan untuk urusan yang beginian. Singkat adegan singkat cerita, sampailah Murad dan Pipit di Cikapundung, di mana di sana juga sudah terlihat ada Safira dan Randy sedang berdua-duaan. Kemudian saat Safira pergi ke toilet, Murad dan Pipit pun menghampiri Randy. Di sini Murad bilang kalau mereka nih bawa pesan dari bapaknya Safira, yaitu Kang Mus. Pesannya adalah agar Randy ini berhati-hati dan jangan sampai berani menyakiti Safira, apalagi kalau sampai hatinya yang disakiti. Karena ketakutan, pada keesokan harinya Randy pun akhirnya memutuskan hubungannya dengan Safira. Dan itu membuat Safira menangis seharian. Kang Mus yang mengetahui hal tersebut pun langsung menelepon Ujang dan menyuruhnya untuk datang. Kemudian Kang Mus pun menyuruh Ujang, Murad, dan Pipit agar mencari Randy dan menyuruhnya untuk balikan lagi dengan Safira. Emang beda ya kalau anaknya preman yang galau. Iya Kang, sini kamu. Sekarang? Ya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus nyambung lagi. Di sisi lain, berkat investigasi yang dilakukan Cecep, Gobang pun akhirnya mendapatkan info tentang siapa orang yang mengeroyok adik iparnya. Dan orang tersebut bernama Darman beserta para anak buahnya. Mengetahui bahwa Darmanlah pelakunya, Gobang pun yakin nih kalau Darman hanyalah orang suruhan yang dibayar oleh seseorang untuk mengeroyok adik iparnya. Karena Darman sendiri adalah tukang pukul bayaran.
Gobang yang berencana untuk balas dendam kepada Darman sekalian mengorek info siapa orang yang sudah membayarnya, kemudian mengumpulkan semua teman-temannya, yaitu Cecep, Ujang, Mang Uu, Murad, dan Pipit. Dan secara kebetulan nih, Joni salah satu mantan teman preman mereka yang sedang ada di Bandung menghubungi Ujang. Mengetahui Joni sedang ada di Bandung, Ujang pun kemudian mengajaknya sekalian untuk bergabung. Kemudian berkumpulan nih Gobang dan teman-temannya. Tapi ada satu orang yang belum datang, yaitu Dik-Dik. Dan ketika Ujang menghubungi Dik-Dik, ternyata Dik-Dik tidak bisa pergi atau tidak bisa datang ke situ ya, karena dilarang oleh istrinya yang bernama Imas. Kemudian Gobang pun bertanya nih kepada teman-temannya, kira-kira apakah mau nih kalau dimintai bantuan untuk balas dendam kepada Darman. Dan tentu saja jawaban mereka adalah, Badan kaku, kurang gerak, udah lama nggak olahraga. Kamu mau ikut nggak? Sama, gimana kamu aja? Kita kan satu paket. Saya siap. Yang lain? Siap. Berangkat. sambil hujan-hujanan mereka pun pergi ke tempat Darman dan anak buahnya. Dan terjadilah adegan bakiran antara dua kelompok tersebut. Siapa yang nyuruh kamu? Setelah berhasil membuat Darman dan anak buahnya tak berkutik, Gobang pun memaksa Darman untuk memberitahu siapa nih orang yang sudah membayarnya untuk mengeroyok adik ipar Gobang. Alangkah kagetnya nih Gobang setelah tahu bahwa Dik-Dik lah ternyata orang dibalik pengeroyokan adik iparnya Dayat di Pasar Baru. Singkat adegan singkat cerita, setelah kejadian itu Ujang pun melapor kepada Kang Mus nih dan bilang kalau Dik-Dik lah orang yang berada di balik kejadian pengeroyokan di Pasar Baru kemarin. Dan korbannya sendiri adalah adik iparnya Gobang yang sampai sekarang masih di rumah sakit dan belum sadarkan diri. Kemudian sore harinya Gobang mendapat kabar dari adik perempuannya kalau suaminya atau adik iparnya Gobang sudah meninggal dunia akibat galbay pinjol. Enggak dong ya, bukan ya, masa galbay pinjol. Adegan kemudian beralih kepada Kang Mus yang setelah mendapat info dari Ujang langsung dia mendatangi Dik-Dik untuk menanyakan apakah benar gitu info tersebut. Setelah bertemu Dik-Dik, Kang Mus pun juga bertanya apakah Dik-Dik ini masih menjalani bisnis selama mereka dan bukan jualan jaket kulit seperti yang dia bilang sebelumnya. Dengan rasa bersalah, Dik-Dik pun mengiyakan hal tersebut. Lalu Kang Mus bertanya apakah Dik-Dik juga yang membayar Darman untuk mengeroyok adik iparnya Gobang hingga harus dibawa ke rumah sakit dan hingga akhirnya sekarang meninggal dunia. Dik-Dik pun juga mengiyakan hal tersebut. Tapi di sini Dik-Dik bilang kalau dia dibayar orang untuk mencari Dayat karena Dayat ini sudah menggelapkan mobil rental. Dan kemudian dia pun menyewa Darman untuk mencari Dayat. Tapi tidak ada niatan sedikit pun dari Dik-Dik untuk membuat Dayat seperti sekarang, apalagi sampai membuatnya meninggal dunia. Kemudian Kang Mus pun meminta kepada Dik-Dik nih untuk menyelesaikan sendiri urusannya dengan Gobang. Singkat adegan singkat cerita, terlihat Gobang mengumpulkan teman-temannya nih. Dan di sini Gobang bilang kalau urusan dengan Dik-Dik biar menjadi urusannya sendiri. Dan di malam harinya Gobang pun menghubungi Dik-Dik untuk mengajaknya bertemu. Di sisi lain terlihat Ujang bersama Kang Mus datang ke lokasi tempat Iwan akan bertanding tinju karena Kang Mus sudah berjanji ya kepada Iwan. Di pertandingan tersebut terlihat Iwan cukup handal dalam menghadapi serangan-serangan lawan. Adegan pun kemudian beralih lagi nih kepada Gobang yang sedang bertemu dengan Dik-Dik di sebuah tempat. Di sini Gobang yang terlihat emosional pun bilang ke Dik-Dik kalau gara-gara dia adik perempuannya sekarang harus menjadi janda dan keponakannya harus menjadi anak yatim. Kemudian Gobang pun bilang kalau istri dan anaknya Dik-Dik juga akan merasakan hal yang sama. Lalu yang terjadi, darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa.
Dik-Dik pun tewas ditusuk oleh temannya sendiri, Gobang, dan harus meninggalkan Imas istrinya yang saat ini sedang mengandung anak mereka. Dan akibat perbuatannya, Gobang pun kemudian harus ditangkap polisi lalu dipenjara. Sementara itu Kang Mus yang mendapat kabar tentang Dik-Dik yang sudah meninggal ditusuk orang sudah bisa menebak nih kalau Gobang lah yang melakukannya. Kang Mus pun kemudian menangis karena merasa gagal dalam tanggung jawab yang sudah diberikan oleh almarhum Kang Bahar kepadanya. Dia merasa tidak bisa melindungi para mantan anak buahnya yang sudah dia anggap seperti keluarga sendiri. Tapi di sana akan kecewa. Film pun the end. Miris ya, mungkin ini yang dinamakan teman makan teman. Tapi mungkin alasan Gobang melakukan itu didasari rasa tanggung jawabnya kepada sang adik perempuan yang harus kehilangan suami karena ulah Dik-Dik. Di sisi lain, Dik-Dik sendiri yang merasa kehidupan setelah pensiun itu ternyata tidak mudah ya, apalagi dalam urusan mencari nafkah. Terpaksa harus kembali ke bisnis lamanya karena biar bagaimanapun sekarang dia harus memberi nafkah kepada istrinya Imas. Tapi sekali lagi, apapun alasannya, kejahatan tetaplah kejahatan. Apalagi itu sampai menghilangkan nyawa manusia. Tetap, alasan apapun sudah pasti tidak dibenarkan. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai dan sampai jumpa.